Ya, itulah keanehan yang terjadi di negeri kita, Pak. Kita adalah produsen minyak sawit CPO yang terbesar di dunia, dan kita sekarang mengalami kelangkaan minyak goreng. Tetapi kalau kita melihat di bisnis ini bahwa industri atau industri minyak goreng atau bisnis minyak goreng ini kita ada dari hulu yang bersangkutan dengan perkebunan sawit, kemudian juga dengan pabrik minyak sawit, dan kemudian juga dengan di tengah-tengahnya ada distributor, baik distributor 1, distributor 2. Yang berikutnya adalah pedagang yang mereka langsung berhubungan dengan konsumen langsung. Jadi permasalahannya adalah kalau di tingkat retailer atau tingkat pengecer atau tingkat pedagang kelangkaan itu ada, pasti masalahnya ada di sebelumnya, either di hulu ataupun di distributor. Tetapi ternyata dari beberapa sidak yang ada di hulu, kita tidak ada masalah di perkebunan sawit. Kita tidak ada juga masalah di pabrik-pabrik CPO sampai ke pabrik minyak gorengnya, nggak ada masalah. Karena semuanya diproduksi dan diabsorb atau diserap oleh distributor. Jadi sekarang permasalahannya itu ada di distributor. Berarti ada penimbunan. Singkat cerita, penimbunan inilah yang ada di distributor yang membuat minyak goreng langka. Inkopas ini di tingkat retail, karena kita di Inkopas itu memiliki 18 puskopas dan 2.689 kopas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita berhubungan dengan retail karena Kopas itu adalah koperasi pedagang pasar, ya, yang anggotanya adalah pedagang-pedagang pasar di tingkat retail. Oleh sebab itu kami sudah mengusulkan dan minta audiensi dengan beberapa kementerian terkait untuk Inkopas menjadi distributor. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita akan mendapatkan kepercayaan itu, Inkopas akan menjadi distributor. Nah, kalau Inkopas menjadi distributor, kita tidak akan ada penimbunan karena kita langsung salurkan ke kopas-kopas yang ada. Inkopas perannya adalah untuk melindungi dan mensejahterakan kopas-kopas yang ada, ya, karena kita adalah memang badan bisnisnya, Pak. Di koperasi ini di mana pedagang pasar berkumpul bersama-sama untuk berbisnis bersama-sama dalam wadah Kopas. Dari sisi distributor tidak ada masalah, jumlah distributornya tetap bahkan mungkin bertambah. Tapi yang dipermasalahkan adalah semua barang-barang yang masuk ke distributor yaitu tidak lancar masuk ke pedagang. Kita ambil contoh, seandainya pun ada penimbunan. Penimbunan itu kalau dibilang memang terjadi penimbunan dan itu diakuin juga oleh pemerintah. Kalau ada penimbunan 10.000 ton, 20.000 ton, 30.000 ton, itu wajar saja. Mungkin mereka ditangkap atau diperingatkan. Kemudian disalurkanlah barang-barang yang ditimbun itu. Tetapi apa yang terjadi? Kejadian penimbunan, saya bilang penimbunan 1,1 juta ton. Ya, di Serdang, di Deli Serdang, ya, di Sumatera Utara, itu tidak dibilang penimbunan. Bahkan KPPU sudah ke sana, Bariskrim sudah ke sana. Nah, dengan berbagai macam dalih tidak ada ditemukan bukti penimbunan. Itu kan sesuatu hal yang sangat aneh. Nah, berikutnya juga Pak Mendak Lutfi juga menyatakan bahwa ada ekspor ilegal 415 juta ton. Itu ada. Tetapi sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengekspor, siapa yang ilegalnya, siapa yang ditangkap, dan sampai seberapa jauh bisa diamankan. Tidak ketahuan. Bahkan ada janji-janji pada saat itu, oh dalam waktu tidak sampai 3 atau 4 hari akan ada tersangka-tersangka baru. Sampai hari ini pun kita tidak menemukan itu. Tidak ada statement, semuanya diem. Apa yang terjadi? Dalam tanda petik ini adalah suatu keanehan yang besar. Sangat-sangat angin surga, hanya untuk menghibur. Tapi buat apa kita dihibur dengan itu? Kita harus menyelesaikan solusinya. Kalau memang masalahnya itu secara ilegal diekspor, kita harus tahu, terjunkan Bariskrim untuk menyelidiki itu. Bahkan bukan hanya Bariskrim, BIN, Badan Intelijen untuk segera melakukan tindakan penangkapan terhadap hal seperti itu. Bahkan pada saat, sekarang HET minyak curah sudah naik. Tetapi yang terjadi adalah HET minyak goreng kemasan dicabut. Kemudian
pemerintah berpihak kemana? Berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada industri besar? Dalam hal ini sepertinya kita semua sudah diatur untuk itu. Ini tidak semestinya harus terjadi, tidak layak. Ya, jadi kita harus banyak membenahi ini. Karena tentu saja masyarakat akan kalah, Pak, kalau dibandingkan dengan nanti para distributor akan menentukan harga yang tidak ada HIT-nya, mereka semaunya sendiri, yang korban adalah masyarakat banyak. Dan kalau dibilang penimbunan, nanti dari pihak Kemendak ada tuduhan bahwa penimbunan itu adanya di masyarakat. Ibu rumah tangga menimbun, itu menyakitkan hati kita semua, Pak. Tidak ada ibu rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menimbun minyak goreng. Ya, yang ada adalah mereka khawatir, apakah minggu depan masih bisa menggoreng? Kemudian apakah tukang gorengan yang di pinggir jalan itu minggu depan masih bisa jualan? Itulah kekhawatiran yang ada. Saya melihat BLT itu hanyalah hiburan semata, bukan sesuatu yang bisa menjadi solusi. Ya, supaya masyarakat tidak demo, supaya masyarakat agak happy sedikit, diberikanlah hiburan-hiburan seperti itu. Tetapi apakah bisa dijamin bahwa BLT minyak goreng itu untuk membeli minyak goreng? Tidak ada jaminan untuk itu. Tidak ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, ya mestinya tidak dilakukan. Itu hanya untuk menghibur masyarakat saja. Saya kira tidak perlu dilakukan. Sekarang gini, minyak goreng curah yang disubsidi itu sudah ditegaskan aturannya, mulai dari distributor sampai pengecer semuanya harus ada distributor 1, distributor 2, pedagang harus ada KTP sama NPWP. Kemudian yang pembeli harus ada KTP-nya juga. Ini untuk memastikan bahwa nanti produsen itu mendapat subsidi, karena kalau ini tidak dilakukan tidak dapat subsidi. Nah, memang banyak ada aturan bahwa minyak goreng curah bersubsidi tidak boleh dipasok untuk ke pengemasan, tidak boleh dikemas ulang. Ya, kenapa tidak boleh dikemas ulang? Karena nanti jadi minyak goreng kemasan dengan harga yang jauh berbeda, padahal kan ini subsidi. Ya, berikutnya lagi adalah di dalam minyak goreng, di dalam peraturan itu kita pastikan bahwa semua harus sampai di masyarakat dalam bentuk subsidi yang tepat guna. Jangan sampai masuk ke pengemasan lagi, tidak juga masuk ke industri besar, tidak masuk ke mungkin restoran besar dan lain-lain, hanya untuk ibu rumah tangga, industri rumah tangga, ataupun untuk pedagang-pedagang UKM. Itu yang kita mau pastikan. Dan saya rasa sudah ada beberapa yang ditangkap karena ada merek yang ilegal, kemudian pabrik pengemasan yang ilegal juga ada. Nah, itu bagus sekali kalau itu dirapikan atau diamankan.